yang takut pada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Asumu, saya berpuasa, wa uftir, tapi saya juga makan. Aqumu, saya tidur malam, wa arqud, saya tahajud malam, tapi juga saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan bagian dari umatku. Jadi rupanya maksiat itu bukan cuma judi, minum khamar, berzina, mohon maaf, bukan. Tapi maksiat adalah melampau. Beribadah yang melampau pun ditegur, diluruskan oleh Nabi SAW. Tak boleh melampau. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la taghlu fi dinikum. Jangan melampau pada urusan agama. Maka kita tetap sholat. Banyak jamaah menengok saya kurus, dia kata, Ustaz ni banyak puasa sunat. Saya tak banyak puasa sunat. Ustaz makan sikit. Saya makan, kalau di Brunei bukan makan sikit, sikit-sikit makan. Jadi kita makan dalam Islam, disuruh kita makan untuk apa? Liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Menegakkan tulang belakang supaya boleh beribadah kepada Allah. Kulu, makanlah. Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian esok pagi anak Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada ayahnya. Kata ayah, kawan ayah tu ulama besar, tapi saya tengok dia malam tadi dia sembahyang subuh tak berwuduk. Lalu kemudian dia makan banyak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, tak boleh kita tuduh orang melakukan sesuatu kalau kita tak tahu. Kita tanya dulu. Imam Syafi'i kata, anak saya, kamu sembahyang subuh tak berwuduk. Kata Imam Syafi'i, saya tak berwuduk subuh sebab wuduk isya saya masih ada lagi. Kata anak saya, kamu makan banyak. Kata Imam Syafi'i, ta'amus salihin dawa. Makanan orang soleh itu menjadi obat. Jadi kalau tuan nampak saya makan agak banyak tadi, itu makanan orang soleh, makanan Tuan Haji Suhaimi adalah obat. Jadi alasan orang melakukan sesuatu sebab ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Jadi selama kita melakukan perbuatan itu tidak bertentangan, ikhtilaf, bercanggah dengan Quran, dengan sunnah, betul kata ulama, maka kita lakukan saja. Kalau kita dengar cakap orang banyak, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut cakap orang banyak di dunia, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dulu kalau kita buat sesuatu, yang komen cuma 1-2 orang, jiran kita. Hari ini kalau kita buat sesuatu, semua follower yang ada komen, maka sakit kepala kita. Maka kita lakukan saja. Betul kata Allah, betul kata Rasulullah, betul kata ulama. Kita tak usah sakit kepala memikirkan komen cakap manusia yang banyak di akhir zaman. Yang penting betul di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana bisa melembutkan hati orang yang keras, dan bagaimana bisa biasakan diri, merendah diri, tidak mau peduli kejayaan orang lain? Terima kasih. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sekeras-kerasnya batu ada yang memancarkan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Sekeras-kerasnya batu ada yang terbelah, keluar juga air. Sekeras-kerasnya batu ditetes air hujan, maka dia akan berlubang. Tapi kalau sudah hati manusia, summa qasat qulubuhum, hati itu menjadi keras, lebih keras daripada batu, membatu. Maka bagaimana cara melembutkan hati? Yang pertama, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kamu berziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang silalah ziarah kubur. Tujuan daripada ziarah kubur yang pertama, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang kedua, tudbi'ul ain, meneteskan air mata. Yang ketiga, tuzakkirukum bil maut, mengingatkan pada mati. Itu maka kita disuruh selalu berziarah kubur. Ustaz Abdul Somad, isteri saya ni keras hati. Ada jamaah bertanya, suka menghamburkan wang. Macam mana caranya? Kata saya, bawa dia ziarah 3 kali sehari. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Mana dalilnya? Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Kamu dilalaikan oleh berbanyak-banyak, berbangga-bangga, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu ziarah kubur. Jadi ziarah kubur insya-Allah menenangkan hati. Yang kedua, datang orang mengadu ke Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, hati saya ini keras. Kata Nabi SAW, bagi makan kepada anak yatim, sapu kepala dia,
maka itu melembutkan hati. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam syaka'an qaswati qalbi. Datang seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah mengadukan tentang kerasnya hati dia. Maka kata Nabi, at'imil yatama, berilah makanan kepada anak yatim, sapu kepala dia. Maka itu salah satu. Ada orang zaman sekarang dia bagi makanan anak yatim, dia transfer melalui bank. Baik, tak salah, niatnya sampai. Tapi sebagai sebuah obat, dia belum dapat obat. Sebab bila kita makan bersama dengan anak yatim itu, kita datang ke tempat dia, kita bagi makan, kita tengok dia, kita sapu kepalanya, kita melihat sesuatu. Ada pelajaran melalui telinga, tapi tak dapat melalui mata. Kalau kita jumpa anak yatim, kita datang ke tempat dia, telinga kita tak dapat pelajaran sebab tak ada tazkirah, tapi mata menengok. Maka nasihat ada dua. Inna sam'a, yang dari telinga, wal basar, yang dari mata. Yang dari telinga kita dah selalu, yang dari mata ni belum. Maka kita khaskan satu waktu itu untuk melembutkan. Yang ketiga, idza marida, kalau ada saudaramu sakit, fa'udhu, menengok saudara yang sakit di hospital, maka itu juga insya-Allah melembutkan hati, mensyukuri nikmat sehat. Lalu kemudian, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Alhamdulillah, bercerita dengan tuan-tuan ke Aceh saat terjadi tsunami, pergi ke Lombok saat ada gempa bumi. Artinya orang-orang Brunei bila mendengar sesuatu, dia tidak tengok negaranya, dia tak tengok dari mana, dia tengok sebagai seorang saudara, sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu usaha kita untuk melembutkan hati. Yang berikutnya adalah doa. Ya muqallibal qulub, engkau yang membalik-balikkan hati, sabit qalbi. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, engkau yang maha lembut, yang maha lembut, yang maha lembut, ultuf bina, lembutkan hati kami, lembutlah kepada kami. Maka itu juga salah satu doa. Walillahil asmaul husna, Allah punya asmaul husna, fad'uhu biha, mintalah kepada Allah yang bersesuaian maknanya. Minta bukakan hati, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, iftah qulubana. Minta rezeki, ya Razak, urzukna, hablana, miladunka zurriyatan thayyibah. Termasuk tentang lembut hati, minta melalui Asmaul Husna, ya Latif, wahai engkau yang maha lembut, lembutkanlah hati kami. Itu diantara salah satu cara meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Waktu remaja kami pernah bercinta, Ustaz. Ibarat tidur tak lena, makan tak kenyang, asyik terkenal pujaan hati. Tetapi kenapa cinta kami pada Rasulullah tidak begitu? Bahkan tidur lena, makan terlalu kenyang. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami Ustaz, bagaimana mencintai Rasulullah yang sebenar-benarnya. Silakan. Halal, haram, makruh, mubah, itu berlaku pada perbuatan yang kita boleh memilih. Nak minum khamar sebelah kiri atau minum zam-zam sebelah kanan. Itu kalau kita minum khamar haram, kalau kita minum zam-zam dapat pahala. Halal dan haram itu berlaku pada perbuatan yang kita boleh memilih, antara minum atau tak minum, makan atau tak makan. Cinta bukan perkara yang boleh memilih, sebab kita tak boleh terpaksa. Cinta bukan pada perkara taklifi. Makanya jatuh cinta itu tak ada hukumnya. Yang ada hukumnya mengganggu anak gadis orang, itu baru. Kalau orang jatuh cinta, lalu kemudian selepas itu dia melakukan sesuatu, maka perbuatan melakukan sesuatu itu yang menjadi haram. Kalau dia perbuatan maksiat. Tapi selepas dia jatuh cinta, lalu dia pinang, lalu dia menikah, maka siapa yang jatuh cinta, menikahlah. Kalau jatuh cinta menikah, insya Allah akan lahir anak-anak yang soleh dan solihah. Kalau dia jatuh cinta tak jadi menikah, maka akan lahir puisi dan kata-kata yang indah. Itu yang dialami oleh seorang lelaki bernama Qais. Qais jatuh cinta kepada Laila, tak jadi menikah, maka lahirlah puisi syair yang begitu indah sampai hari ini. Gila Qais itu pada akhirnya, dan sembuhnya di samping Ka'bah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menulis kitab, salah satu kisah dalam bukunya itu bercerita tentang orang-orang yang sembuh ketika berdoa di samping Ka'bah. Salah satunya doa ayah Qais ketika mendoakan Qais sebab jatuh kepada Laila. Kenapa cinta kita kepada Rasulullah tidak seperti itu? Sebab kita tak menengok Rasul, sebab kita tak jumpa dengan Rasul, kita sebab tak bersama dengan Rasul, sebab kita tak kenal dengan Rasul.
Maka ulama berusaha untuk mengenalkan Rasul. Sebab zaman kita dengan Rasul 1445 tahun selepas hijrah. Bagaimana cara kita kenal dengan Nabi? Salah satunya adalah mendengar riwayat Nabi SAW. Dan kitab yang selalu dibacakan kepada sahabat, dibacakan kepada jamaah oleh para ulama Ahlus Sunnah. Inilah kitab, mohon maaf Ustaz, Syama'il Al-Muhammadiyah, yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Kami menghatamkannya di Kaherah bersama ulama Syekh Usamah, murid dari Said Muhammad. Untuk apa? Di antaranya untuk mengenalkan supaya bangkit. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka kita belilah kitab yang mengenalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dibuat musabaqah, lomba menulis sejarah Nabi. Yang menang bukan orang Mesir, yang menang bukan orang Makkah, bukan orang Yaman, bukan orang Maghribi. Yang menang Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Jadi kitab ini amat sangat baik untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Bila dia dah kenal, dia jatuh cinta, kemudian solat, mengamalkan perbuatannya, maka insya Allah akan tumbuhlah cinta di dalam hati, banyak bersalawat, banyak berzikir. Datang seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kami kalau duduk dengan engkau, hati kami khusyuk, hati kami tenang, kami sangat cinta kepada engkau. Tapi bila kami balik ke rumah, berjumpa dengan anak isteri kami, hati kami berubah." Apa kata Nabi? "Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaikah." Seandainya hati kamu tak berubah-ubah seperti dekat aku dengan jauh dari aku sama, maka malaikat akan turun bersalaman dengan kamu. Apa makna hadis ini? Bahawa sahabat Nabi pun hatinya berubah. Apalagi kita, sahabat Nabi yang hidup dengan Nabi, bersama dengan Nabi, makan dengan Nabi, tidur dengan Nabi, perang dengan Nabi, pun hati dia kadang berubah. Saat dekat Nabi kuat, balik ke rumah lemah. Apalagilah kita yang jauh. Tapi walaupun kita jauh dengan Nabi, kita sudah didoakan Nabi. Apa kata Nabi? Waktu giginya patah, waktu pelipisnya berdarah, kata sahabat, "Berdoalah Rasulullah. Ada satu doa mustajab. Kalau engkau berdoa, semua musuhmu mati." Kata Nabi, "Doa itu aku simpan." Untuk siapa? "Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Jadi, walaupun kita jarak kita dengan Nabi 15 abad, 1500 tahun, tapi Nabi sudah doakan kita, doa sayang dia kepada kita. Lalu kemudian kata Nabi, "Nanti ada orang yang minum dari telaga aku. Siapa yang minum dari telaga itu, la yazma'u fiha abada. Dia tak akan haus selamanya." Kata sahabat, "Kami," kata Nabi, "ikhwani, antum ashabi, kalian sahabatku, sedangkan mereka adalah ikhwani, saudaraku." Kata sahabat, "Siapa mereka itu ya Rasulullah?" "Amanu bi walam yarawni." Mereka percaya kepadaku padahal mereka tak pernah menengok aku. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu insyaAllah. Jadi saya, walaupun saya hidup di akhir zaman, saya tak hidup sezaman dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, dengan Talhah, dengan Zubair, dengan Aisyah, dengan Abdurrahman bin Auf, dengan Sa'ad bin Rabi'. Saya tak rasa kecewa, saya tak rasa susah hati. Sebab saya merasa menurut ilmu Allah, inilah zaman yang baik bagi saya. Sebab ada setengah orang mengatakan, "Kenapa saya hidup di akhir zaman? Kalau saya hidup dengan Nabi dulu, mungkin saya jadi sahabat Nabi." Mungkin orang yang macam ini kalau dia hidup zaman Nabi, mungkin dia ikut Abu Lahab. Belum tentu dia ikut Nabi. Kita tak tahu iman kita macam mana. Jadi kita husnuzon kepada Allah. Allah buat kita hidup di akhir zaman, kita alhamdulillah tetap iman dan Islam. Ayah kita Islam, mak kita Islam, kita tinggal di negeri mayoriti Muslim, kita istiqamah, kita amalkan saja. Nanti bila kita dah mati menghadap Allah SWT, yang awal dulu hidup dengan Nabi dengan yang di akhir zaman, Abu Jahal hidup dengan Nabi, Abu Lahab hidup dengan Nabi, Abu Sufyan hidup dengan Nabi, walaupun akhirnya dia masuk Islam. Berapa banyak mereka yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak ikut Nabi SAW. Kita jauh dengan Nabi, jauh tempatnya, dari negeri Melayu sampai ke kota Makkah, kota Madinah, jauh masanya dengan Nabi, jauh sukunya, 3 jauh. Jauh tempat, jauh waktu, jauh suku. Kita bukan orang Arab, tapi kita insya Allah dekat kerana cinta. Almar'u ma'a man ahab. Ada orang berkulit hitam, dia peluk Nabi kuat-kuat. Kata Nabi, "Kenapa kamu peluk saya?" Kata dia, "Saya ni budak hamba sahaya, miskin, susah, hitam. Tak mungkin saya dekat dengan kau nanti di akhirat." Kata Nabi, "Almar'u ma'a man ahab." Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan cinta kita walaupun sikit tak banyak, insya-Allah itu bekal kita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Boleh minta doa untuk menguatkan hafalan. Di antara yang menguatkan hafalan ada perbuatan, ada ucapan.
Yang pertama perbuatan. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Kata Imam Syafi'i, saya melapor kepada guru saya Imam Waqi', hafalan saya rosak. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata guru saya, jauhi perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, kerana ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya tidak akan diberikan kepada orang lakukan buat maksiat. Jadi salah satu caranya adalah jauhi perbuatan maksiat, maka menguatkan fikiran. Yang kedua, di antaranya adalah doa untuk meminta kepada Allah.